Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Tunggal diri di dalam diri. Kita akan melanjutkan pengkajian kita ini ya, kaji duduk ini ya. Kita duduk di tengah kebun ya. Tunggal diri di dalam diri ya. Sebenarnya Allah itu di dalam diri kita sebenarnya. Tempatnya bersemayam ya. Tempatnya bersemayam di dalam diri kita. Pasnya ya, di dalam kalbu mukminin. Maka dikatakan kalbu mukminin baitur rahim ya. Hati orang yang mukmin sebenarnya, hati orang yang baik, hati yang soleh, hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang suci sebenarnya yang dimaksudkan di sini ya. Hati yang tidak pernah berpikir yang jelek-jelek, yang macam-macam sudah. Hanya kepada Allah saja, hanya Allah saja yang diingat. Hanya Allah saja yang ada pada dirinya. Itu. Tiada terlihat di dalam diri itu hanya Allah saja. Bahkan apa yang ada di luar diri ini hanya Allah saja yang terlihat. Jangan kita melihat zahirnya ya. Kita lihat kenyataannya Allah ada di dalam diri. Yang di dalam, sedalam-dalamnya. Itu yang dimaksud ya. Maka nyatakanlah Allah itu di dalam diri. Nampakkanlah Allah itu di dalam diri. Karena luar dalam, lahir batin adalah Allah. Nah itu, luar dalam, lahir batin adalah Allah. Maka kita itu memandang sedalam-dalamnya. Yaitu yang ada di dalam roh. Maka disebut ya, intisari yang ada di dalam roh itu adalah zat mutlak sebenarnya. Itu Allah dalam artinya. Tapi Allah itu bernama-nama. Itulah namanya. Nama zat itu Allah namanya sebenarnya. Nah itu nama zat itu Allah. Nah itu. Ini yang perlu kita pahami ya. Ini yang perlu kita pandang. Maka dikatakan tiada diri selain Allah. Itu sebenarnya. Bisiril al-Fatihah ya. Bisiril al-Fatihah. Bis itu dengan rahasia. Sir itu rahasia. Dengan rahasia ya. Dengan rahasia. Al-Fatihah maksudnya. Bisiril al-Fatihah. Dengan rahasia al-Fatihah yang dimaksudkan itu. Beserta rahasia. Tuh. Kita ini bareng atau disertai dengan rahasia. Rahasianya siapa? Rahasianya Allah yang ada di dalam diri. Begitu sebenarnya ya. Maka dikatakan bisiril al-Fatihah. Dengan rahasianya al-Fatihah. Nah itu. Al-Fatihah itu ingat ya. Setiap kita melapaskan al-Fatihah ya. Dari ayat ke ayatnya, ayat demi ayatnya ya. Kita harus
hembuskan napas dulu 1 kali, jangan kita loskan saja. Begitu. Bagus ya, bagusnya lagi, lebih bagusnya lagi, setiap hembusan napas kita ucapkan dengan 1 ayat. Setiap napas kita ucapkan dengan 1 ayat. Nah, seperti itulah cara kita pembacaan di dalam Al-Fatihah. Seperti itu. Maka dikatakan setiap bacaan ayat demi ayatnya, ke-7 ayat Al-Fatihah itu harus dibarengi dengan napas, intinya begitu. Harus sama-sama dengan napas kita, dan jarakkan 1 ayat itu 1 napas jaraknya, begitu. Nah, maka dikatakan bisiril Al-Fatihah, maka dengan rahasia Al-Fatihah atau beserta rahasia Fatihah. Nah, itu. Maka rahasia itu Al-Fatihah itu banyak rahasia yang terkandung di sana sebenarnya di dalam Al-Fatihah itu, maksudnya ya. Nah, itu. Rabbuna rabbul malaikati warruh la ilaha illah. Ya, Rabbuna rabbul malaikati warruh la ilaha illallah. Khusus kepada roh, nyawa, hati dan jasad kita ya. Al-Fatihah. Amin ya. Bagusnya ya, lebih bagus lagi ya, kalau kita baca bacaan Al-Fatihah itu menggunakan batin ya. Karena kalau batin itu tidak bisa menipu kita, tidak bisa mengakali kita, dan tidak bisa pikiran kita melayang kemana-mana ya, konsentrasi pikiran ya. Nah, kalau belum bisa kita konsentrasi pikiran kepada Allah, hanya Allah saja yang ada di dalam diri, maksudnya ingat gambaran titik ba yang ada di tengah-tengah jantung hati kita. Nah, seperti itu caranya kita konsentrasi pikiran ya. Sekurang-kurangnya maksudnya. Roh itu adalah hidupmu. Roh itu adalah hidup kita sebenarnya ya. Jasad itu adalah tempatnya. Nah, itu roh itu adalah hidupnya kita sebenarnya. Nah, jasad itu tempatnya. Itu. Maka bedakan perbuatan dalam dengan perbuatan luar atau badan zahir ini ya. Kita harus bisa dan mampu membedakan. Jika itu tidak mampu kita bedakan, nah disitulah merupakan kekeliruan kita, kesalahan kita dan kelemahan kita di dalam kemakrifatan kepada Allah. Insya Allah kalau kita mampu membedakan luar dan dalam, zahir dan batin, nah itulah makrifat yang benar, pengenalan diri yang benar, supaya kita memahami diri ini bahwa badan ini tiada kemampuannya, tiada dayanya kecuali hanyalah Allah. Nah, itu tiada berdaya badan ini. Maka sering saya katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang ada pada badan ini ya. Nah, itu betul-betul tidak ada dayanya. Quwata ilah kecuali Allah, kecuali hanya Allah saja yang ada pada diri zahir maupun batin. Maka gabungkan menjadi satu antara diri zahir dan diri batin. Nyatakan Allah di dalam diri. Begitu. Rumahku adalah surgaku. Nah, yang dimaksud di sini rumahku adalah surgaku. Yang di dalam batin yang dimaksudkan ya. Yang di dalam batin yang dimaksudkan. Batinnya siapa yang dimaksudkan? Kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang jujur, ikhlas, pasrah, serah, sembah kepada Allah. Itu. Orang yang mulus hatinya, bersih, putih, jernih hatinya. Itu tidak pernah berpikir ini, itu, dan lain sebagainya. Hanya Allah saja yang ada dalam pemikirannya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Maka di dalam batin ya tempatnya, tapi batinnya orang yang tidak pernah lupa dan luput kepada Allah, itu yang dimaksudkan. Kalau kita kebanyakan lupanya ya, 1 jam kita ingat, 2-3 jam kita lupa. Nah itu 5 menit kita ingat, berapa jam kita lupa. Nah seperti itulah
kita. Maka kita ini harus betul-betul memahami diri, paham diri luar dan dalam, maka dikatakan tunggal diri di dalam diri. Itu. Nafsu adalah nerakamu. Nah, di sini dikatakan nafsu adalah nerakamu, ya. Nafsu itu adalah nerakamu. Makanya jangan kita menghidupkan nafsu sebenarnya. Seperti contoh ya, nafsu ingin kaya, nafsu ingin pokoknya macam-macam sudah. Terlebih-lebih nafsu birahi dan lain sebagainya. Itu jangan kita hidupkan nafsu itu ya. Kalau kita hidupkan nafsu itu, maka itulah nerakamu. Nah, itu akan menyiksa kita ya. Nafsu itu akan menyiksa kita dari dunia sampai di akhirat. Karena kita diperbudak oleh hawa nafsu ya. Kita itu dikendalikan oleh nafsu ya. Nafsu setan sebenarnya. Nah, itu maka dikatakan nafsu itu adalah nerakamu. Nah, itu maka dikatakan nafsu adalah nerakamu. Maka jangan kita mengikuti hawa nafsu sebenarnya. Kalau nafsu mutmainah nggak apa-apa. Nafsu yang baik, ingin berbuat baik, ingin ya pokoknya semua yang baik sudah, begitu saja intinya ya. Kalau nafsu yang tidak baik itu jangan diikuti. Maka kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu saja yang kita ikuti ya, maka terjadilah ingin ini, ingin itu, terjadilah pencurian, terjadilah perampokan, terjadilah korupsi. Maaf, bukan menyinggung ya, bukan menyinggung. Ingin ini, ingin itu, akhirnya macam-macam terjadi, macam-macam kita jalankan. Macam-macam kita halalkan. Karena apa? Karena kita menjalankan nafsu. Maka nafsu itu adalah nerakamu. Ujung-ujungnya kita di penjara. Nah itu. Maka jangan ikuti hawa nafsu. Boleh kita ikuti nafsu, tapi nafsu mutmainah, nafsu yang baik sebenarnya yang kita ikuti. Begitu. Supaya kita terhindar ya dari perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu maha ya. Nah itu. Al-Fatihah. Al itu maha sebenarnya. Allah yang dimaksudkan ya. Allah itu maha dari segala-galanya. Itu maha dari segala-galanya. Allah itu apapun yang mau kita sebutkan ya. Allah itu maha. Maka bisa menghidupkan semua manusia. Di situ dia menaruh hidupnya di dalam semua manusia. Di situ dia menaruh rasanya di manusia. Semua manusia tanpa kecuali. Tidak membedakan suku, agama, dan ras ya. Di situ tempatnya Allah menaruh. Tapi sebagian besar kita ini sudah mematikan Allah yang ada di dalam diri. Maka kita tidak akan pernah untuk diingat oleh Allah. Karena dikatakan barang siapa yang selalu ingat aku di dalam batinnya, kata Allah, maka aku akan selalu mengingatnya di dalam zatku. Tapi kebanyakan kita sudah lupakan Allah. Maka Allah melupakan kita sebenarnya. Allah sudah tidak mau ingat kepada kita. Tertutuplah batin kita. Setelah tertutup batin kita, maka Allah akan menutupnya rapat-rapat apabila kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Nah, itu bukan kita andalkan lisan ya. Memang ada 3 hukum yang kita harus gunakan. Hukum fi'li, hukum qauli, dan hukum kalbu. Ketiga hukum ini harus dijalankan sebenarnya. Tapi yang lebih pas sebenarnya hukum kalbu. Tuh, maka dikatakan kalbu mukminin baitur rahim. Supaya menjadi hati orang yang mukmin tempatnya Allah. Supaya benar-benar kita menjadi insan kamil mukammal. Manusia yang sempurna. Manusia yang paripurna. Begitu saja. Salat itu adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Maka contoh ya, kalau kita rajin sholat, contohnya. Kalau kita rajin sholat, contoh kalau ibu-ibu atau perempuan ya. Kalau perempuan ini rajin sholat, atau sedikit tidaknya berjilbab, berhijab lah dalam artinya. Orang malu, mau bicara-bicara kotor ya. Mau bicara jelek-jelek ya.
Malu. Laki-laki itu berbicara jelek atau berbicara kotor kepada kita. Atau merayu-merayu istri orang dan lain sebagainya. Karena kita terlihat rajin ibadah. Rajin sholat. Nah itu. Seperti contoh laki-laki lagi ya. Itu tadi perempuan. Laki-laki. Kalau kita rajin sholat. Ya. Udah dikenal orang dalam arti oh rajin sholat. Umpama ya. Baru kita ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah itu, kecurangan contohnya, atau mau mencuri contohnya, atau mau berzina contohnya, atau mau berniat jelek sama orang lain contohnya. Tapi kalau kita rajin sholat, otomatis kita malu. Malu kita untuk berbuat kejahatan, berbuat yang jelek itu maksudnya malu kita. Nah itu, maka dikatakan di sini, sholat itu adalah untuk terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah itu untuk mencegah maksudnya. Untuk mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Berarti kita harus ibadah. Tapi ingat. Sholat dalam syariat itu adalah cara sembahnya badan. Kalau jika ada cara sembahnya badan. Pasti ada cara sembahnya hati. Dan pasti ada cara sembahnya nyawa. Dan pasti ada cara sembahnya roh. Itu. Segala sesuatu itu suci di dalam nama Allah dan Muhammad. Nah itu. Maka kita harus bersihkan diri di dalam cahaya nur ilahi. Nah seperti itulah cara-cara kita pendekatan atau merapat kepada Allah. Atau makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Pancingan untuk merapat kepada Allah ya. Itu termasuk juga sholat itu ya. Kita berbuat baik, kita sholat, kita rajin mengaji, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pancingan untuk kita merapat kepada Allah. Untuk kita makrifat kepada Allah sebenarnya maksudnya ya. Itu. Tapi ingat, bukan kita yang mampu dan bisa mengenal Allah ya. Melainkan semua itu adalah Allah kenal diri. Maka Allah pandang diri sebenarnya. Allah lihat diri. Allah paham diri. La kholawala kan yang ada pada badan kita. Ini selalu ingat itu. Tidak ada dayanya badan ini. Kuwata ilah kecuali hanya perbuatannya dalam. Perbuatannya dalam atau perbuatannya Allah. Begitu. Allah yang berkehendak pada diri sebenarnya. Begitu maksudnya. Sebelum ucap salam ya. Sebelum ucap salam, kedepankanlah salam batin. Sebelum kita ucap salam, kita harus utamakan salam batin sebenarnya. Mana yang disebut dengan kalam batin ya? Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim la ilaha illallah. Nah ini yang kita utamakan. Nah itu namanya salam batin ya. Salam batin ini ya kita harus utamakan. Kita harus kedepankan maksudnya. Kenapa? Karena coba perhatikan di sana ada Rahman dan Rahim ya. Berarti salam kepada zahir dan batin. Luar dan dalam. Bahkan salam kepada seluruh alam. Karena semua alam ini berikut seisinya. Atau kita ini ya. Datang dari Rahmaniyah Allah. Dan datang dari Rahimiyah Allah. Bismillah sebenarnya. Nah itu. Sebenarnya kita datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya. Begitu maksudnya. Maka kita harus utamakan salam ya. Salam batin itu yang kita utamakan maksudnya. Tapi kebanyakan kita ya. Sekalipun kita mendengar salam. Jarang kita menjawab. Nah itu contoh ya. Kalau saya mengucap salam di setiap konten. Banyak yang tidak menjawab salam saya. Padahal kalau menjawab salam saya. Termasuk sudah menyambung kalam. Kalamullah, kalamnya Allah sudah tersambungkan sebenarnya. Karena ia mengucapkan salam itu sunat hukumnya. Tapi wajib hukumnya bagi orang menjawab salam bagi orang yang mendengar salam sebenarnya.
wajib hukumnya kita menjawab salam bagi orang yang mendengar salam. Tapi sebagian besar kita ya, contoh ya, kalau kita sholat berjamaah contohnya ya, kalau kita sholat berjamaah itu ya, itu kadang imam mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan ya, assalamualaikum warahmatullah ke kiri ya.